Halo teman-teman, mau lihat kan isi dalam cooling kayak gimana transfer tank? Mari kita lihat. Nih, sebenarnya capek ya saya ngonten kayak gini. Lihat coba nih. Pemeran utamanya lihat dia malah tidur deh. Gimana tuh, Le? Mas Bayu. Tuh. Enak dia. Dia tidur tuh. Tidur-tidur aja. Sini. Sini datengin dulu. Nah. Nih. Dia capek. Kamu ambil alih konten saya. Channel saya itu. Dia dari pagi udah datang ke berapa peternak? Ratusan tuh. Kepala desa ya. Kepala desa, capek dia hari ini. Makanya saya bajak dulu lah kontennya ya. Oke. Nggak ada konten. Nggak ada konten. Oke. Pengen lihat kan? Pengen lihat kan pengambilan susu di peternak? Ayo ikut saya. Ayo ikut saya. Ayo, bukannya diem dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Kembali lagi di channel Sapi Perah Farm. Nih. Jadi gini kawan-kawan, untuk di wilayah sini kita bisa lihat semua. Di sini akan dijadikan tempat cooling unit. Kita akan menambahkan cooling unit di sini. Di sini juga kita sudah menyiapkan tanah hampir kurang lebih 1000 meter. Kurang lebih 1000 meter kalau nggak salah. Dan di sini tanah bisa dilihat semua sudah diratakan dan kita siap menyuplai pabrik sampai 50 ton sehari. Bagaimana kelanjutan dari pembangunannya bisa kita lihat. Yuk. Ya, jadi yang pertama-tama di sini ini kita udah nyiapin satu buah unit mobil ini. Yang kemarin udah ada di video tayang di channel SPF. Dan sekarang alhamdulillah semua prosesnya udah selesai, tinggal menunggu plat dari kendaraan itu tersendiri. Di dalam kendaraan sini ini bisa dilihat, wih, mantap sekali. Untuk produksi dia bisa mengangkat ke pabrik ini 7 ton. Pertanyaannya untuk orang-orang semua, kenapa sih Mas hanya bisa 7 ton? Karena ini mengikuti regulasi dari pemerintah. Karena kirnya ini untuk mobil ini hanya bisa menampung 7 ton. Oke, untuk bahan stainlessnya pakai apa sih untuk transfer tank? Jadi kita menggunakan bahan stainless dari yang food grade, dimana ini aman untuk bahan susu. Untuk disuplai ke pabrik-pabrik yang ada di Jakarta, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nah, untuk ketebalannya tersendiri ini kurang lebih ketebalannya tuh 5-7 cm. Terus, Mas, kalau bawa susu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat rusak nggak? Alhamdulillah kita udah pernah cobain trial. Ini aman sekali. Terus untuk keturunan suhunya kita bisa mencapai paling besar itu 5 derajat sampai 4 derajat. Kayak gitu, Mas. Nah, terus kita bisa lihat di truk ini ada apa aja, Mas. Jadi kegunaan dan fungsinya apa? Di sini kita buat 3 bagian. Dari 7 ton ini tuh, 7,5 ton ini kita buat 2,5 ton, 2,5 ton, 2,5 ton. Nah, 2,5 ton, 2,5 ton, 2,5 ton itu kenapa Mas dibagi 3? Karena kita menerapkan manajemen resiko yang sangat aman. Dimana kita pengen bahwa susu-susu ini tuh aman kita kirimkan ke Jawa Barat. Sudah itu, untuk penampung-penampung susu ada beberapa edukasi yang
saya mau kasih tahu apa. Jadi untuk perawatan mobil ini cukup sangat harus teliti gitu, harus telaten dan sebagainya. Karena kita ini juga di sini harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihannya di mana? Contoh, di sini nih Mas. Ini tempat penyedotan. Nanti pertama ini susu akan dinaikkan ke dalam sini. Ke dalam transfer tank. Tapi nanti ketika susu itu dipindahkan ke pabrik akan melalui saluran pipa ini. Nih, saluran pipa yang saya pegang ini loh. Nah, nanti untuk karyawan-karyawan yang membersihkan mobil ini perlu diperhatikan dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari selang ini nih. Penyambung ini tuh kita harus sering bersihkan karena di sini banyak sekali sarang-sarang TPC atau sarang-sarang kuman kalau kita sebutnya. Sudah itu, yang kedua, di dalamnya, di dalam coolingnya ini, di dalam transfer tank ini kita harus bersihkan secara bersih, secara baik, dan sistem CIP-nya itu harus benar sehingga susu yang kita kirimkan ke Jawa Barat dapat diterima dengan kualitas yang bagus kayak gitu. Oke, kawan-kawan pasti pengen lihat nih gimana sih isi dalamnya dari transfer tank. Nah, kita lihat yuk. Ayo, sini ikut. Oke, ini kita lakukan harus dengan pengamanan ya. Jangan lupa hati-hati kalau mau naik. Nah, halo teman-teman. Mau lihat kan isi dalam cooling kayak gimana transfer tank? Mari kita lihat. Jadi, ketebalan dari plat ini yang saya tadi bilang itu antara 5 cm. Dimana ini bisa menjaga untuk suhu itu tersendiri. Sehingga susu ini aman. Kita bawa ke pabrik sana. Yang kedua, Mas, ini gimana sih cara pencuciannya dan sebagainya? Kita sudah mempunyai SOP yang baik dan benar. Sehingga untuk pelaksanaannya, karyawan ini harus perlu telaten dan teliti yang mengakibatkan susu ini aman ke pabrik. Intinya susu ini aman ke pabrik. Sudah itu, kita ini di dalam masih bisa masuk. Capek. Oke, untuk sekarang pasti sobat dari SPF pengen lihat nih apalagi yang sekarang kita lakuin. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita lihat ke bawah yuk. Sebelum itu saya harus turun dulu. Aduh, susah. Ayo kita ikutin saya lagi. Oke. Cukup capek ya. Kita lihat pengerjaan cooling unit kita. Ayo sini, sobat. Nah, halo sahabat Sapi Perah Farm. Pengen tahu kan kayak gimana nih pengerjaan cooling unit kita ini? Jadi kita udah kedatangan 2 cooling unit baru nih. Apa sih cooling unitnya? Yang ini berasal dari Swiss, yang satu lagi berasal dari Cina. Nah, untuk yang Swiss ini, dia ini bisa menampung sampai 3000 liter. Dimana fungsi dari cooling unit itu menampung susu segar untuk dikirimkan ke IPS. Kenapa sih Mas harus ditampung di cooling unit? Jadi masa susu segar itu untuk di suhu ruangan itu untuk rusaknya itu sekitar 3 jam. Tapi kalau dimasukkan ke cooling unit dia bisa bertahan sampai 1 minggu. Jadi itu kegunaan dari cooling unit. Ayo kita lihat dulu cooling unitnya seperti apa. Nah, cooling unit ini dibagi jadi 2. Ada kompresor dan ada bagian baknya. Terus apa sih Mas kegunaan bak itu? Jadi kegunaan bak itu yaitu untuk menampung susu yang saya bilang tadi. Yang kedua, kalau kompresor itu untuk prasarana untuk mendinginkan susu seperti itu. Nah, ini bentuknya yang oval. Kalau yang itu bentuknya sedikit bulat, lonjong.
Seperti itu. Nah, yang kedua, Mas, kayaknya lebih enakan yang mana nih? Yang bulat atau yang lonjong gitu kan? Kalau saya sendiri sih sebenarnya lebih suka dikerjain sama karyawan. Saya mau diem aja gitu kan. Ya kan? Tapi kalau saya sendiri sebenarnya lebih suka yang bulat gini. Karena dari pengerjaannya bisa dilihat lebih enak. Sudah itu kalau yang oval harus masuk dulu, keluar lagi, terus sedikit kecil juga gitu. Nah, sudah itu di Indonesia tersendiri pun memiliki regulasi untuk standar cooling unit. Maksudnya standar cooling unit itu regulasi yang disebut dengan NKV, di mana beberapa contoh-contohnya seperti lantai, sudah itu harus dinding dan sebagainya. Namun ini sedang proses regulasi untuk NKV kayak gitu. Halo Sobat Sapi Perah Farm, pengen tahu kan bagaimana susu dari farm masuk sampai ke cooling unit? Nah, beberapa tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama, ada tes quality control. Mas, tes quality controlnya itu apa aja? Yang pertama, ada tester gun, di mana di sini kita akan menguji susu itu pecah atau tidak. Di mana di dalamnya ini ada alkohol yang alkoholnya 70%. Yang kedua, ada tes dari suhu. Mas, kenapa sih harus pakai tes suhu? Jadi gini, dalam susu itu mengandung bakteri, di mana bakteri ini dapat mengakibatkan susu rusak. Sehingga bakterinya banyak, susu punya juga gampang rusak. Nah, bagaimana sih Mas ngelihat patokannya untuk melihat TPC itu besar atau kecil? Sebenarnya kita nggak ada patokan karena alat dari TPC itu mahal banget, 2 miliar sampai 3 miliar. Aduh, beli juga susah saya. Kecuali teman-teman mau ngebiayain saya beli, monggo, nggak apa-apa. Nah, untuk melihatnya, saya punya analogi. Di mana analogi ini tuh bisa melihat bagaimana sih ukuran dari si bakteri itu. Jadi, yang pertama itu susu keluar dari puting itu kurang lebih itu di 31 derajat sampai 33 derajat. Nah, untuk setiap satu suhu turun itu memerlukan waktu kurang lebih 15 menit sampai 25 menit. Di mana bahwa bakteri ini akan membagi tubuhnya menjadi 2 per 20 menit. Nah, kita bisa hitung aja. Berarti kalau misalnya suhu keluar dari puting itu 31 derajat, terus datang sampai di sini 25 derajat, udah berapa ribu TPC, berapa ribu bakteri yang ada di susu tersebut. Nah, makanya itu kita membuat kebijakan nih, di mana susu yang diterima yang bisa masuk cooling unit itu di minimal maksimal diterima itu 29 derajat. Kayak gitu. Jadi dari farm sampai sini kurang lebih membutuhkan waktu 45 menit setelah pemerahan untuk memasuk cooling unit. Nah, sudah tes suhu selesai, kita gunakan tes lactoscan, di mana fungsinya kita bisa tahu nih di dalam susu itu ada kandungan apa. Takutnya ada kandungan-kandungan yang kurang baik, yang maksudnya kurang baik, susunya kurang baik, sehingga kita bisa mempelajari ke depannya untuk bahan evaluasi. Ternyata di kandang itu kurangnya apa? Contohnya kurang tumbuh, atau kurang hijauan, kurang konsentrat, atau kurang mineral, atau kurang sebagainya. Nah, ketika tahap itu sudah selesai dan QC menyatakan lolos, akan masuk ke tahap timbangan. Jadi susu itu ditimbang, di mana data itu akan kita olah kembali. Apakah sudah sesuai dengan
apakah sudah sesuai dengan susu yang dikeluarkan oleh sapi atau belum. Jadi kita bisa melihat tingkat produktivitas dari sapi itu sendiri. Nah, sudah ditimbang, nanti masuk tahap administrasi di mana akan dicatat semuanya tadi, seperti dari QC, sudah itu dari timbangan itu sendiri. Sudah itu yang ketiga nanti langsung dimasukkan ke calling unit. Kayak gitu. Nah, saran-saran dari saya untuk pembangunan calling unit, untuk tahap-tahapan penerimaan susu. Yang pertama, kalian harus tahu regulasi pembangunan cooling unit itu seperti apa. Sehingga kalian dapat memaksimalkan dari tempat itu sendiri. Contoh, kalian harus memperhatikan dari higienitas, terus memperhatikan dari sirkulasi udara dan sebagainya, karena pemerintah udah mempunyai regulasi, dan yang itu yang disebut dengan NKV kayak gitu. Nah, yang kedua, alat-alat itu sendiri juga yang dipakai untuk QC itu kalau bisa sering dikalibrasi. Jadi tidak terjadi error kayak gitu. Oke. Sekian dari saya, Derali Desa. Terima kasih.